Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 2 konseling format khusus. Pada kesempatan ini kami akan membahas dengan rinci mengenai salah satu pelaksanaan layanan dalam kegiatan BK, yaitu layanan konsultasi. Yuk kita simak. Layanan konsultasi atau biasa disingkat KSI merupakan layanan konseling yang dilaksanakan oleh konselor terhadap seorang pelanggan, disebut konsulti, yang memungkinkan konsultasi memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakannya dalam menangani kondisi dan atau permasalahan pihak ketiga. Konsultasi pada dasarnya dilaksanakan secara perorangan dalam format tatap muka antara konselor sebagai konsultan dengan konsulti. Konsultasi juga dapat digunakan terhadap 2 orang konsulti atau lebih kalau konsulti-konsulti itu menghendakinya. Di mana sih konsultasi diadakan? Konsultasi dapat dilaksanakan dimanapun. Suasana yang tercipta haruslah rileks dan kondusif, serta memungkinkan terlaksananya asas-asas konseling dan teknik-teknik konsultasi. Konsultasi bertujuan agar konsulti dengan kemampuannya sendiri dapat menangani kondisi dan atau permasalahan yang dialami pihak ketiga. Dalam hal ini, pihak ketiga mempunyai hubungan yang cukup erat dengan konsulti, sehingga permasalahan yang dialami oleh pihak itu setidak-tidaknya sebagian menjadi tanggung jawab konsulti. Sedangkan tujuan khususnya dari layanan konsultasi ini adalah fungsi pemahaman dan fungsi pengentasan. Fungsi pemahaman mencakup kemampuan konsulti sendiri. Yang dimaksudkan dengan kemampuan itu adalah berupa wawasan, pemahaman, dan cara-cara bertindak yang terkait langsung dengan suasana dan atau permasalahan pihak ketiga itu. Pengentasan berarti dalam kaitan ini proses pemberian bantuan dan tindakan konsulti terhadap konsultasi pihak ketiga pada sisi yang kedua, bermaksud mengentaskan masalah yang dialami pihak ketiga. Proses layanan konsultasi melibatkan 3 person, yaitu konselor, konsulti, dan pihak ketiga. Konselor sebagai tenaga ahli konseling yang memiliki kewenangan melakukan pelayanan konseling pada bidang tugas pekerjaannya. Konsulti adalah individu yang meminta bantuan kepada konselor agar dirinya mampu menangani kondisi dan atau permasalahan pihak ketiga yang setidak-tidaknya sebagian menjadi tanggung jawabnya. Pihak ketiga yaitu individu yang kondisinya atau permasalahannya dipersoalkan oleh konsulti. Sampai sini sudah jelas bukan? Tiga etika dasar konseling atau asas yang diterapkan dalam layanan konsultasi ini mencakup asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, dan asas kemandirian. Concern pada kemandirian, yaitu apa yang dilakukan oleh konsultan dalam layanan KSI, terdapat keputusan yang diambil oleh konsulti, sama dengan yang dilakukan oleh konselor dalam layanan konseling perorangan, dimaksudkan agar konsulti atau klien benar-benar mandiri dengan keputusannya itu. Konsulti atau klien diharapkan mencapai tahapan-tahapan kemandirian seperti memahami dan menerima diri sendiri secara positif dan dinamis, memahami dan menerima lingkungan secara objektif, positif, dan dinamis, mengambil keputusan secara positif dan tepat.
mengarahkan diri sesuai dengan keputusan yang diambil, lalu mewujudkan diri sendiri. Untuk pendekatan, strategi, dan teknik akan kami langsung aplikasikan melalui penampilan sosiodrama kami. Mari kita saksikan berikut ini. Gambaran masalah. Konsulti sebagai wali kelas 9A memiliki peserta didik yang bernama Uma. Menurut beberapa laporan guru yang biasa mengajar di kelasnya, saat jam mata pelajaran pertama mengatakan bahwa siswi Uma seringkali kedapatan lelah, mengantuk, bahkan tak jarang tertidur. Guru piket pun mengatakan bahwa siswi tersebut sudah beberapa kali terlambat datang. Awalnya, konsulti berpikir bahwa siswi tersebut tidak biasa dengan jam belajar saat SD. Siswi tersebut juga tidak mengambil ekstrakurikuler apapun dan biasanya langsung pulang ke rumah. Beberapa kali siswi tersebut kedapatan bermain HP di jam-jam pelajaran. Siswi tersebut merupakan anak yang sangat aktif di media sosial tetapi tertutup di dunia nyata. Menurut penuturan teman sebangku, siswi tersebut memiliki pacar yang beda sekolah, jadi dia sering chatting sampai larut malam. Siswi termasuk murid yang cukup pandai. Jika siswi lebih giat lagi, konsulti yakin siswi mampu menjadi murid yang berprestasi. Waalaikumsalam. Mari masuk Ibu. Iya, makasih Ibu. Silakan duduk. Iya. Terima kasih Bu. Bu Imas, gimana? Apakah Ibu sedang sibuk atau sedang mengerjakan hal yang penting? Tidak ada Bu, hanya tadi saya sedang mengerjakan rancangan untuk sosialisasi kelas 9 saja. Lagi pula sebelumnya kita sudah membuat janji, jadi sudah menjadi tanggung jawab saya Bu. Syukurlah. Sebenarnya tujuan saya ke sini itu saya ingin membicarakan hal yang sedang mengganjal pikiran saya, Bu. Baik, kira-kira apa yang sedang mengajar pikiran Ibu? Bagaimana ya Bu saya menceritakannya? Sebenarnya ini permasalahan yang sedang dihadapi oleh salah satu siswa yang menjadi tanggung jawab saya, Bu. Baik Ibu, Ibu bisa ceritakan kepada saya. Untuk itu, apapun permasalahan yang Ibu ceritakan, hanya kita berdua saja yang tahu. Jadi Ibu tidak perlu khawatir. Permasalahan ini tidak akan sampai keluar. Baik Bu, jadi siswa saya bernama Uma. Saya sering mendapatkan laporan dari guru piket dan guru mata pelajaran bahwa Uma itu sering terlambat datang ke sekolah. Lalu dia sering mengantuk di dalam kelas dan malah dia pernah tertidur di dalam kelas. Oke Bu, boleh saya tahu nama panjangnya siapa, lalu kelas berapa biar saya lihat data pribadinya? Ya, nama lengkapnya Uma Humairah, kelas 9A. Sebentar ya Bu. Oke, saya sudah dapatkan data pribadinya. Ibu bisa lanjutkan kembali untuk bercerita. Jadi Uma itu dia sebenarnya murid yang sangat pintar, walaupun dia suka tertidur di dalam kelas dan tidak konsentrasi di dalam pelajaran, tetapi dia tidak pernah tidak mengerjakan tugas-tugasnya. Sebenarnya sangat disayangkan apabila prestasi yang sudah dimiliki sama Uma itu tidak dikembangkan. Sebagai wali kelas, saya merasa bertanggung jawab atas prestasi siswa-siswa saya. Humairah mempunyai kepribadian seperti apa yang Ibu tahu? Jadi Uma itu dia anaknya sangat pendiam dan dia hanya bermain dengan HP-nya saja. Sesekali dia mengobrol dengan temannya, tetapi pada saat dia ngobrol dia diajak berbicara dengan teman itu dia anaknya anak sopan dan mau terbuka. Ibu sudah bicarakan dengan Umanya langsung untuk lebih banyak bergaul dengan teman-temannya? Iya, sudah Bu. Saya sudah mencoba bertanya dengan Umanya
Tapi ya tetap saja saat bermain dengan temannya itu dia lebih sibuk dengan HP-nya dia. Kira-kira Ibu tahu tidak kesibukan apa yang sedang Uma lakukan dengan handphonenya? Ya, saya tahu Bu, karena waktu itu HP-nya pernah disita oleh guru kelas dan diberikan ke saya HP-nya Uma. Nah, di dalamnya itu dia sangat sibuk dengan media sosialnya dia. Selain dia sibuk dengan media sosialnya, dia juga sibuk menerima satu panggilan telepon yang cukup banyak dari satu nomor telepon. Kira-kira siapa ya Bu yang Ibu tahu? Iya Bu, jadi yang melakukan panggilan itu tuh pacarnya Bu. Dan dia anak yang cukup kooperatif. Katanya itu pacarnya dia menjalin hubungan itu semenjak SD. Cuma berbeda sekolah karena pacarnya itu ikut ayahnya di luar kota. Di rumahnya Uma bagaimana? Di rumahnya tidak ada laporan apa-apa Bu. Terakhir kali Uma saya berikan surat panggilan orang tua karena terlambat. Yang datang adalah kakaknya. Kakaknya ini kuliah jadi jarang memperhatikan jam tidur adiknya. Ibu dan ayahnya seperti apa Bu? Kedua orang tuanya Uma itu bekerja. Jadi sehari-hari Uma dengan kakaknya saja. Oke, jadi dari catatan yang saya lihat tentang Humairo, dia memang sering sekali terlambat. Tetapi untuk laporan dari guru-guru di kelas, saya belum mendapatkan laporan tentang Humairo Bu. Iya Bu, akhir-akhir ini kejadiannya sih Bu, jadi mungkin guru-guru baru laporan ke saya. Karena itu tujuan saya konseling dengan Ibu Imas itu adalah agar saya dapat membuat perubahan lebih positif untuk Uma. Kesalahannya saat ini yang dia sering datang terlambat, tidur di kelas, dan menggunakan HP saat dia pelajaran sangat mungkin akan mempengaruhi prestasinya Bu. Ditambah kehidupan sosialnya yang kurang mengakrabkan diri dengan teman-teman kelasnya, membuat saya khawatir dia akan menjadi anak yang menutup diri. Oh, jadi sudah sejauh itu ya Bu, sudah sangat baik dengan mengajak Uma wawancara ringan dan tidak membuat Uma merasa bersalah. Apa ada rencana lain yang akan Ibu lakukan dan upaya apa yang akan Ibu berikan kepada Uma? Ibu, untuk masalah disiplin waktu, saya ingin meminta Uma dengan membuat rancangan kegiatan Uma dengan tujuan agar Uma dapat mengatur jadwal bermain, belajar, jadwal tidurnya agar datang ke sekolah itu tepat waktu. Dan untuk masalah kemampuan akademiknya, saya berencana untuk mengubah metode pengajaran saya Bu, yaitu dengan banyak diskusi dan memancing keaktifan siswa-siswa. Jadi tidak hanya materinya yang menjadi fokus, namun saya juga bisa melihat adanya keaktifan dan kerjasama antar siswa. Bagaimana menurut Ibu Imas? Baik sekali Ibu, saya mendukung upaya Ibu. Sedikit menambahkan saja Ibu dari saya untuk masalah disiplin waktunya. Prinsipnya sama seperti rencana Ibu. Ibu bisa mencoba meminta Uma dengan membuat tabel kegiatan harian dan harus ada yang mengawasi juga Bu. Apakah Ibu ada nomor keluarganya Uma? Ada Bu, saya masih suka berkomunikasi dengan kakaknya karena saya rasa orang tuanya memang sibuk dan berangkat lebih pagi dari Uma. Jadi kakaknya bisa saya andalkan untuk mengawasi. Oke, lalu untuk masalah akademiknya, pengajaran akademik, saya setuju dengan Ibu. Beberapa guru juga sudah menerapkan metode pengajaran dengan metode student centered learning ya, yaitu peserta didik aktif dan mandiri dalam proses belajarnya yang bertanggung jawab dan berinisiatif untuk mengenali kebutuhan belajarnya. Menemukan sumber-sumber informasinya juga untuk dapat menjawab kebutuhannya. Seperti yang Ibu katakan tadi, dalam metode SCL ini yang mungkin bisa membantu Uma, salah satunya kita bisa bermain role
role model gitu Bu. Kita tanyakan cita-cita dia apa, lalu kita berikan informasi dan media yang memungkinkan meningkatkan keinginan belajarnya si Uma itu Bu. Kira-kira Uma condong ke pelajaran apa ya Bu? Jadi Uma itu dia condong ke pelajaran bahasa Inggris Bu. Di masa orientasi kemarin dia menuliskan bahwa dia ingin menjadi pramugari. Baik, dari situ bisa kita kembangkan dengan memberikan cerita-cerita bersubtitel bahasa Inggris Bu, untuk menambahkan kosakata bahasa-bahasanya. Dan untuk pergaulan dengan temannya bisa dibuat kelompok diskusi Bu, agar satu sama lain dapat terbuka. Saya ada kelompok diskusi dengan beberapa siswa beda kelas agar kemampuan sosialisasi mereka meningkat Bu. Jika Ibu berkenan, boleh ajak Uma ketemu dengan saya. Oke, nanti saya rekomendasikan ke Uma. Iya Bu, perlahan kita perbaiki ya Bu. Oh ya, apakah Uma ikut organisasi atau ekstrakurikuler Bu? Tidak ada Bu. Dia tidak minat ekskul atau organisasi yang ada di sekolah. Karena kesukaan Uma bahasa Inggris, mungkin ingin bergabung dengan klub Inggris Bu. Tapi di sekolah kita tidak ada kan ya? Iya, sayang sekali. Tapi Bu Lucy yang guru bahasa Inggris kelas 9C punya taman Inggris. Saya akan coba minta tolong ke dia. Wah, bagus sekali itu Bu. Kegiatan seperti itu sangat efektif untuk mengembangkan kemampuan komunikasi dan kemandirian. Untuk masalah pacarnya bagaimana ya Bu? Untuk hal tersebut, Ibu bisa mengajak bicara langsung, seperti yang Ibu sampaikan. Uma itu sangat kooperatif kan? Nah, mungkin bisa Ibu berikan informasi dan pengertian tentang batasan berpacaran, sekalian mengatur kegiatan sehari-hari termasuk jam Uma memegang handphone. Baik Bu, saran Ibu akan saya coba lakukan. Iya Ibu, silakan dilakukan upaya Ibu pada Ibu tadi ya. Kapanpun Ibu butuh, bisa hubungi saya. Berikan saya perkembangan lanjutan ya Bu tentang Uma. Baik Bu, terima kasih atas saran Ibu. Saya jadi bisa menggali potensi saya dan juga mendapatkan wawasan baru. Senang bisa berkonseling dengan Ibu Imas. Sama-sama Bu, saya yakin Ibu mampu membuat perubahan pada diri Uma dan membuat murid-murid di sekolah ini menjadi murid yang berprestasi. Terima kasih sekali lagi ya Ibu Imas. Sudah seharusnya saya sebagai wali kelas melaksanakan tanggung jawab saya. Saya permisi Ibu Imas. Mari Bu, saya antar. Ya Ibu.